Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Paralel Computing kelas A akan menjelaskan mengenai getter and scatter yang merupakan materi dari kelompok 10 dan kelompok 11. Next. Baik, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Mariska Maulidina, dengan NIM 20241010309, Lavanda Lutfi Rahmandani dengan NIM 202410103015, Ilham Adi Kusuma dengan NIM 202410103034, Rehan Atala Azhar dengan NIM 202410103055, dan Ervasih Aulia Pratama Iman dengan NIM 202410103065. Next. Baik, yang pertama yaitu mengenai getter. Getter pattern membaca kumpulan data dari kumpulan data lain. Tipe elemen dari kumpulan keluaran sama dengan kumpulan data masukan, tetapi bentuk kumpulan keluaran adalah kumpulan indeks. Berbagai optimasi dimungkinkan jika array index ditetapkan pada waktu pembuatan kode atau mengikuti pola tertentu yang diketahui. Misalnya, memindahkan data ke kiri atau ke kanan dalam array adalah kasus khusus dari pengumpulan yang sangat koheren dan dapat dipercepat menggunakan operasi vektor. Next. Konsep algoritma scatter and getter. Nah, menggunakan scatter dan getter yang menyiarkan pesan atau scatter kan artinya menyebarkan seperti itu ke beberapa penerima dan menggabungkan kembali atau menggetter seperti itu kembali tanggapan menjadi satu pesan. Scatter getter merupakan pesan permintaan ke sejumlah penerima. Kemudian menggunakan agregator untuk mengumpulkan tanggapan atau menggetter dan menyaringnya menjadi satu pesan tanggapan. Next. Nah, untuk implementasinya, yakni operasi getter dikombinasikan dengan operasi aritmatika atau logika. Dengan kemudian contohnya adalah nilai-nilai dapat dikumpulkan dan kemudian dijumlahkan oleh sebuah root. Jadi di sini pada MPI form, yaitu Message Passing Interface dari bahasa Python. Ya, jadi di setiap proses ini dibedakan antara action dan code, yakni code-nya terdapat source code seperti itu. Kemudian yang action-nya terdapat data-data, yakni yang di scatter kemudian di gather seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk studi kasusnya, ini kita mengambil data dari server yang mana sebelumnya menggunakan metode scatter, yakni satu data dimasukkan ke dalam satu server. Nah, untuk penginputan tiap satu data akan dimasukkan ke tiap server lagi, seperti itu. Jadi kemudian di setiap server data akan diolah, setelah itu diambil datanya, kemudian disimulasikanlah data input dan hasilnya, seperti itu. Jadi simulasi data input dan hasilnya seperti di pada pernyataan ini, yakni servernya 10, 20, 30, akan tetap, maka ditambahkanlah oleh operasi penjumlahan data, ya ini di sini terdapat 5, jadi setiap server ditambahkan 5, seperti itu. Kemudian lanjut. Baik, ini adalah source code dari implementasi getter di Python menggunakan library MPI atau Message Processing Interface. Dan pertama-tama kita dapatkan ranknya dari kita panggil method com gitu untuk kita panggil ranknya, lalu kita panggil juga untuk prosesor name-nya. Lalu dengan algoritma sedemikian rupa yang dimana algoritma ini adalah implementasi dari teori sebelumnya akan menghasilkan output seperti ini. Jadi rank 0 menerima data 5, rank 1 menerima data 10. Nah, output yang dihasilkan dari data getter adalah hasil penjumlahan 10 di tiap data server yang telah dilakukan scatter.
Lalu untuk scatter itu apa sih sebenarnya? Scatter itu mirip dengan konsep getter ya, tapi lokasi tulisnya itu daripada lokasi baca itu disediakan sebagai input. Nah, kumpulan data input ini kemudian ditulis secara paralel ke lokasi penulisan yang sudah ditentukan. Sayangnya tidak seperti berkumpul, tidak jelas ya, duplikatnya itu muncul di beberapa lokasi. Nah, duplikat itu disebut sebagai ini ya, tabrakan. Jadi kayak nggak sinkron seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, Selanjutnya yaitu konsep algoritma. Nah, di sini scatter itu secara definisi mendistribusikan message berbeda dari suatu source task tunggal ke task di dalam grup. Kalau gather itu mengumpulkan message berbeda dari setiap task di dalam grup ke suatu destination task tunggal. Seperti pada gambar yang ada di layar, secara mudahnya itu scatter itu seperti kita terdapat di sini proses 0 terdapat 4 data. Jika di scatter maka setiap proses mempunyai satu data. Nah, kalau gather itu dari proses yang mempunyai satu data, setiap proses memiliki satu data. Ketika di gather maka dikumpulkan oleh P0, maka P0 mempunyai 4 data. Lanjut. Nah, untuk studi kasus dari scatter yaitu seorang pengguna internet mencoba membandingkan kecepatan dan harga WiFi dan SIM card. Nah, dengan tujuan untuk menemukan titik pusat sebuah harga yang sebanding dengan kecepatan internet yang diperoleh. Oke, berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini sudah tersedia source code dalam bahasa Python, di mana dia mengimportkan matplotlib SPLT untuk menggambar plot scatternya. Kemudian juga didefinisikan WiFi speed-nya dalam bentuk array, kemudian harganya WiFi price-nya juga dalam bentuk array. Kemudian untuk SIM card-nya juga sama, dia disuguhkan speed dalam bentuk array dan harganya juga dalam bentuk array. Kemudian terdapat codingan plt.scatter ini untuk memplot satu titik pada setiap pengamatan XY. Nah, setelah codingan ini di-run, maka akan muncul output seperti grafik pada gambar sebelah kanan, ya, di mana output ini menunjukkan hasil bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan positif. Di hubungan positif ini artinya semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi pula nilai Y. Dalam kasus ini adalah semakin tinggi speed-nya, maka semakin tinggi pula nilai Y-nya atau harganya. Next. Oke, kesimpulan, jadi getter dan scatter pattern ini termasuk dalam satu kesatuan. Karena apabila terdapat satu data yang akan diolah, dilakukan scatter yaitu memisah dan melakukan getter yaitu menggabungkan data-data yang sekaligus diberikan parameter tertentu. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok parallel computing kelas A. Kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.